alaihi wasallam wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilaratin wali-wali Allah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi, bertatap muka lagi di pengajian kita Ma'rifat Banjar. Terima kasih kepada saudara-saudaraku semua yang telah berkenan hadir, meluangkan waktu dan kesempatannya untuk mengikuti pengajian kita malam hari ini. Terima kasih banyak kepada saudara-saudara sekalian, baik yang baru bergabung, selamat datang dan selamat bergabung di Majelis Ma'rifat Banjar. Salam persaudaraan. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih kembali kami aturkan kepada saudara sekalian yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk berhadir malam hari ini. Mudah-mudahan selalu berbahagia, selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Amin ya rabbal alamin. Adapun malam hari ini masih tentang tema kita tentang Tauhidul Sifat, Darun Nafis halaman 91, tentang catatan tambahan untuk pasal 3 bagian 2. Nah, masih tentang Darun Nafis. Baik, kita mulai saja acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada malam yang kemarin, jadi mohon maaf, malam kemarin libur karena ada pekerjaan. Nah, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ada pekerjaan malam kemarin, jadi libur malam Senin. Nah, pada malam Minggu kemarin tentang pendapat ahli sufi tentang zat Allah, yang mana zat Allah itu ada perbedaan pandangan pendapat antara mazhab Mu'tazilah ataupun mazhab Asy'ariyah ataupun pendapat tentang para sufi tadi. Jadi para sufi kemarin pendapatnya adalah zat ialah yang disifati atau maksub. Nah, adapun zat itu sendiri tidak lain daripada sifat, atau sifat itu tiada lain daripada zat. Itu menurut pandangan orang yang telah kasab. Jadi orang yang telah melihat akan Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda pandangannya, berbeda tanggapannya dengan orang yang belum kasab, belum melihat akan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amal ibadahnya. Orang yang melihat akan Allah Subhanahu wa taala tentu amal ibadahnya akan berbeda dengan orang yang belum melihat akan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketaatan dan ketakwaan seseorang. Berbedalah nantinya
orang yang telah melihat akan wujud zatnya Allah, wujud zat wajib wal wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan orang yang beribadah tanpa melihat akan Allah subhanahu wa ta'ala. Timur dan barat adalah milik Allah. Kemana engkau menghadap, di situ ada wajah Allah. Nah, jadi yang baru bergabung, selamat datang dan selamat bergabung. Jadi kenapa kemarin diminta fotonya, supaya saling kenal mengenal. Tetapi kalau hadir di pengajian Google Meeting, nah sebenarnya langsung kita berinteraksi, langsung tatap muka, tatap wajahnya tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada pasal-pasal pertama dan kedua, jelas buat kita tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk membicarakan tentang keesaan Allah, bagaimanapun juga tidak mungkin melepaskan atau memisahkan pembicaraan tentang masalah sifat. Kemarin mengenal Allah ada berapa maknanya tadi? Ada 4. Pertama huruf alif, lam, lam, ha, Allah. 4 kan kemarin hurufnya alif, lam, lam, ha, Allah. Kembali kepada awal pengajian kita. Alif, lam, lam, ha, Allah. Huruf alif, lam awal, lam akhir, dan huruf ha. Di atasnya ada huruf sabdu. Itu menambahkan adanya 4 huruf alif. Nah, jadi huruf sabdu itu melambangkan adanya 4 alif dengan alif tasdid 1 di atasnya. Itu melambangkan keesaan Allah. Jadi alif itu melambangkan tauhid atau keesaan Allah. Jadi alif adalah tauhidul zat. Lam tauhidul sifat. Lam akhir tauhidul asma. Huruf haknya adalah tauhidul af'al. Jadi alif berjumpa alif itu keesaan zatnya Allah. Alif berjumpa huruf lam, alif lam itu adalah tauhidul sifat. Kemudian alif berjumpa lam akhir itu tauhidul asma atau keesaan asmanya Allah. Kemudian alif berjumpa dengan huruf ha itu dinamakan tauhidul af'al atau keesaan perbuatan Allah. Inilah yang kita bicarakan tadi. Memang ringkas. Yang namanya Allah tadi, lambang daripada huruf Allah ada alif, lam, lam, ha tadi. Jadi tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al. Jadi ada zatnya, ada sifatnya, ada asmanya, ada af'al perbuatan Allah. Kalau diri manusia ada tubuhnya. Nah, manusia punya tubuh. Manusia punya punya sifat, nah, punya rupa. Manusia punya nama, dan manusia punya kelakuan. Jadi yang namanya manusia punya kelakuan. Nah, jadi manusia tadi punya tubuh, nah, punya rupa. Nah, rupanya itu apa? Manusia melihat, mendengar, berkata-kata, dan lain sebagainya. Itu diri manusia. Kemudian lagi manusia tadi mempunyai nama. Kemudian lagi manusia tadi memiliki perbuatan atau kelakuan.
Maka daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Dia kenali batang tubuhnya, dia kenali namanya, dia kenali segala sifat-sifat dirinya tadi. Seperti dia melihat, dia mendengar, dia hidup, dia berkata-kata. Begitu juga dia punya kelakuan. Jadi barang siapa yang telah mengenal dirinya, diri manusia tadi, maka niscaya akan mengenal Tuhannya. Dari mana jalannya? Lewat mengenal asal kejadian diri manusia itu sendiri, dan mengenal mula-mula yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi misalnya kita melihat sehelai kertas putih. Tentu kertas tadi ada zatnya. Nah, ini misalnya benda. Ini kertas putih misalnya. Nah, ini tasawuf tematik mungkin ada di perkuliahan. Tasawuf tematik. Ini kertas misalnya, kertas tadi. Nah, jadi kertas itu tentu ada zatnya, tentu ada sifatnya, tentu ada namanya. Ini kan cuma kertas tadi. Jadi kertas tadi ada zatnya, ada namanya, tentu pula ada sifat-sifatnya tadi. Begitu juga dengan diri manusia tadi. Antara zatnya, namanya, sifatnya, ataupun kelakuannya, perbuatannya, semuanya tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi yang namanya bernama Allah tadi, itu lengkap zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Jadi yang bernama Allah itu zat, sifat, asma, af'al, itulah Allah. Jadi kalau hendak tahu Allah, zat, sifat, asma, af'al, jadi terlebih dahulu engkau harus mengenal zat Allah, mengenal sifat Allah, mengenal asma Allah, mengenal af'al, perbuatan Allah. Barulah seseorang tadi bisa dinyatakan dirinya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirinya mengenal zat Allah, mengenal sifat Allah, mengenal asma Allah, mengenal af'al perbuatan Allah. Barulah seseorang tadi dinyatakan mengenal Allah. Setelah mengenal Allah, barulah dia akan percaya. Artinya benar-benar menyaksikan Allah, benar-benar berjumpa Allah. Nah, benar-benar berjumpa Allah, benar-benar mengenal Allah. Ada zatnya, ada sifatnya, ada asmanya, ada af'alnya. Itulah yang sebenarnya bernama Allah. Jangan cuma zatnya, jangan cuma namanya. Jangan tersembah zat, apalagi tersembah nama, ataupun tersembah sifat. Sifat tadi apa? Misalnya nanti dibahas tentang wujud Allah. Wujud Allah itu adalah nyatanya Allah. Wujud itu kenyataan adanya Allah. Mana kenyataan adanya Allah? Ialah dirimu sendiri. Nah, kalau diri dinyatakan Allah, nah itu hanyalah sifatnya. Tiap-tiap yang mempunyai tiap-tiap zat tentu ada pemiliknya. Dan tiap-tiap nama tentu ada pemilik nama itu sendiri. Tiap-tiap sifat seperti melihat, mendengar, berkata-kata, ataupun hidup, tentu ada pemiliknya. Dan setiap kelakuan, baik dan buruk kelakuannya, perbuatannya, tentu ada empunya perbuatan, tentu ada pemiliknya perbuatan. Yang dituju di sini adalah yang pemiliknya, artinya pemilik zat,
pemilik nama, pemilik sifat, pemilik af'al perbuatan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala namanya. Jadi tiap-tiap yang bernama tentu ada pemilik nama. Tiap-tiap zat tadi tentu ada pemilik ya. Jadi yang dikenal apa? Nah, mengenal Allah tadi lewat mengenal zatnya, mengenal sifatnya, mengenal asmanya, mengenal af'al perbuatannya. Kenali dulu, baru engkau kenal sang pemiliknya tadi. Nah, karena zat, sifat, asma, af'al itu sendiri, nah, kalau istilah dalam tasawuf tadi itu bukan Allah tetapi tidak lain daripada Allah. Zat itu bukan Allah tetapi tidak lain daripada Allah. Sifat itu bukan Allah tetapi tidak lain daripada Allah. Artinya sifat itu mutlak milik Allah. Begitu juga zat tadi adalah milik Allah. Kalau kadang ngerti ini, ya kadang-kadang manusia tadi bisa ribut. Kenapa disuruh menyembah zat? Kenapa disuruh menyembah asma? Kenapa disuruh menyembah sifat? Atau disuruh menyembah af'al perbuatan Allah? Nanti jadi bingung. Ada yang sudah mengenal zat Allah, katanya lebih baik menyembah zat Allah. Nah, menyembah asma Allah adalah kesyirikan. Padahal kurang lebih sama. Itulah makam tingkatan-tingkatan yang harus kita pahami. Inilah tingkatan-tingkatan baik tauhidul sifat, tauhidul zat, tauhidul asma, tauhidul af'al yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami supaya benar-benar kita bertuhan, supaya benar-benar kita mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah gunanya kita belajar ilmu tauhid atau ilmu ma'rifat tadi. Jadi bukan hanya kita sekedar memuji akan asmanya Allah, tetapi hendaknya kita tadi dapat tembus kasab kepada pemilik nama atau berjumpa dengan orangnya atau pemilik nama tadi. Begitu juga kita berdoa kepada zat tadi, seharusnya orang ma'rifatullah tadi adalah pemilik zat. Misalnya manusia punya tubuh. Apakah tubuh tadi saja diri manusia? Tidak. Apakah tubuh itu lain daripada manusia itu sendiri? Tentu tidak. Tubuh adalah mewakili diri manusia itu sendiri. Pikiran, perasaan juga mewakili daripada diri manusia itu sendiri. Juga af'al perbuatan kelakuannya mewakili daripada manusia itu sendiri. Nama pun adalah mewakili diri manusia itu sendiri. Tanpa nama sulitlah kita mengenali sesama manusia. Akan sulitlah kita mengenal kawan kita, saudara kita. Nah, dari segala sifat tadi kita mengenal pemilik sifat. Misalnya melihat. Yang melihat itu adalah orangnya, tentu memiliki sifat. Nah, jadi ada orangnya, ada sifatnya. Sifatnya melihat. Nah, yang melihat itu adalah sifatnya. Jadi ada sifat, ada pemilik sifat tadi. Antara zatnya, namanya, dan sifatnya adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Istilah yang cukup dikenal dengan laisa fihil infaqaq
wat tafaruq. Kalau salah satu terpisah, tentu bukan lagi bernama kertas, lain dari zat kertas dan lain pula sifatnya. Jadi zat, sifat, asma af'al Allah tadi tidak berpisah, satu juga. Cuma untuk memahaminya tadi. Jadi yang berlambang Allah itu sering di rumah kita bertempel tadi kaligrafi. Itu kaligrafi itu bukan Allah Subhanahu wa taala, itu orang syirik. Orang musyrik aja lah yang memadahkan, yang menyatakan di dindingnya itu Allah Subhanahu wa taala ditulis. Itu adalah lambang. Itulah kaligrafi. Ukiran kaligrafi tadi bertulis dengan asmanya Allah. Kira-kira bolehlah dinyatakan itu bukan Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di dinding, atau yang sering kita pakai di leher kalung berlambang Allah. Beli di mana kayak itulah, putih biasanya, berlambang Allah. Itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu sama sekali tidak memberi mudarat dan manfaat pada diri kita, kecuali untuk hiasan. Kalau itu memberi mudarat dan manfaat bagi kita, ini bisa menimbulkan kesyirikan kepada diri kita. Seolah-olah inilah penangkal jin, penangkal setan. Ini pasang di rumah tadi. Kira-kira sepakatlah itu bukan Allah kah atau Allah kah yang bertulis berlambang di rumah kita tuh bertulis alif lam lam. Apakah itu Tuhan kita? Kira-kira Tuhan kita kah, lain kah? Orang banyak. Apakah Tuhan kita itu tadi? Gimana Pak Ijab? Sepakatkah? Jadi kaligrafi itu Tuhan Pak Ijab kah atau bukankah? Ini. Gimana Pak Ijab? Bukan. Kalau bukan berarti ada lain daripada itu. Kalau menjawab bukan berarti dari hal-hal yang demikianlah hendak kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dari hal-hal yang demikian tadi, sesungguhnya Allah Ta'ala tadi maha nyata, maha nampak. Kalau kita mengadakan Tuhan, malah kita menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tadi maha nyata, Allah tadi maha ada. Namanya Allah tadi, itu zat, sifat, asma, af'al. Itulah Allah. Zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya, itulah yang bernama Allah Subhanahu wa taala, lengkap. Zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Jadi mohon maaf, yang di dinding itu bukan Tuhan kita. Yang di dinding itu hanyalah hiasan kaligrafi, supaya mengingatkan diri kita akan Allah Subhanahu wa taala, supaya diri kita mengenali sebenarnya Tuhan kita yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Inilah ada sekedar misal dalam pembicaraan agar dapat mudah dipahami, mudah dimengerti. Ini masalah ketuhanan. Meskipun sebenarnya Allah itu tidak dapat atau tidak ada yang dapat menyamainya.
Memang diakui perbedaan pendapat dalam pembicaraan masalah Tuhan banyak sekali. Hal mana dapat dimengerti karena masalah yang dibicarakan tidak dapat dilihat oleh mata, tidak bisa diraba oleh tangan, bahkan tidak bisa. Masalahnya terletak di atas puncak akal, yang tidak dapat dijangkau oleh akal itu sendiri. Imam Al-Ghazali radhiyallahu an menyebut Faut Khauril Akli. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada mata yang dapat melihatnya, malah Dia yang meletakkan pandangannya pada mata. Dan Dia maha halus, maha waspada pemberi kabar. Ulangi firman Allah Subhanahu wa taala, tak ada mata yang dapat melihatnya. Karena sesungguhnya mata itu adalah benda mati. Malah Dia yang meletakkan pandangan pada mata. Dan Dia maha halus, maha waspada pemberi kabar. Jadi yang melihat itu adalah Allah, bukan mata. Mata itu adalah alat penglihatan, bukan mata yang melihat. Ini alat penglihatan. Nah, jadi mata itu adalah alat penglihatan, bukan mata yang melihat. Tetapi pemilik mata itu sendiri. Nah, jadi bukan mata yang melihat. Aku, kata Allah, yang melihat, bukan mata. Aku yang mendengar, bukan telinga yang mendengar. Aku yang hidup tadi. Nah, bukan si hayat, tetapi aku yang hidup. Aku yang berkata-kata, bukan mulut. Mulut itu alat untuk berkata-kata, mata alat untuk melihat, otak adalah alat untuk berpikir, hati adalah alat sebagai pengerasa bagi kita. Nah, kalau Allah Maha Suci memakai daripada segala alat, karena segala pengerasa atau jauh itu daripada aku. Yang melihat itu aku, yang mendengar itu aku, yang berkata-kata itu aku, yang tahu akan segala sesuatu itu adalah aku. Bukan akal, bukan pikiran, bukan perasaan, tetapi adalah aku sendiri. Nah, Dia maha halus. Maha halus ini bukan seperti benda lah. Maha halus tadi. Nah, artinya tidak ada seumpamanya. Aku tadi tidak ada seumpama sesuatu. Si aku tadi. Jadi kada seumpamanya. Si aku tadi tidak ada yang menyamai aku. Kalau kenyataanku nampak, nah, tapi aku tidak seumpama sesuatu. Akulah pemilik zat. Akulah pemilik sifat. Akulah pemilik nama. Akulah pemilik afal perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Namakulah yang ada, kasih sayangkulah yang ada di seluruh alam semesta beserta isinya. Di dirimu tuh nah ada aku, di diri nyawa tuh nah ada aku, kata Allah. Di diri nyawa, tahu kan nyawa tuh yang melihat nyawa, yang manggut-manggut nyawa, yang mendengarkan nyawa, yang diam saja itu nyawa. Nah, nyawa itu hidup denganku. Tanpa aku, nyawa tadi tiada. Nah, nyawa hidup dengan hayat tadi. Nah.
Aku, kata Allah, adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Karena aku hendak minta kenal, lalu ku beri nama diriku adalah Allah. Siapakah yang bisa mengenal Allah? Tentu tidak ada sesuatu pun yang bisa mengenal Allah. Begitu juga Tuhan, ketika Tuhan tadi bernama Jatul Buhti, tidak ada sesuatu pun, jadi belum ada nama, belum bernama Allah. Tuhan tadi bernama Jatul Buhti. Karena hendak minta kenal, lalu diberinya nama dirinya tadi, lalu bernama Allah. Nah, bernama Allah tadi, lalu ada zatnya, ada sifatnya, ada asmanya, ada af'alnya, supaya dapat mengenal Allah. Nah, jelas saja Tuhan tadi, bukan akunya manusia lah. Aku Tuhan adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Karena aku hendak minta kenal, lalu kunyatakan diriku, ku beri nama diriku adalah Allah. Asal muasalnya Jatul Buhti, Tuhan tadi belum punya nama. Tidak, artinya tidak bernama Allah. Telah bernama Allah tadi, Tuhan hendak menampakkan dirinya. Allah tadi lalu alif lam lam ma, zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Lalu Allah tadi hendak minta kenal, lalu dijadikannya lah makhluk yang bernama Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad inilah tercipta seluruh alam semesta beserta isinya, termasuk diri kita insan manusia ini yang berasal daripada nurnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang berasal daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu siapa? Manusia kah? Tidak. Nur Muhammad itu sendiri adalah nama Allah. Nur itu adalah nama Allah, Muhammad pun adalah nama Allah. Muhammad itu nama Allah yang artinya mulia atau terpuji. Sedangkan Nur itu adalah daripada Nurullah atau cahayanya Allah. Jadi supaya jangan tercaur dengan nama manusia, dikira Nur Muhammad ini nama manusia tadi. Dari Nur Muhammad inilah tercipta alam semesta tadi, termasuk diri insan manusia, baik lahirnya maupun batinnya tadi. Zahirnya, batinnya tadi. Dia maha halus, maha waspada, pemberi kabar. Oleh sebab itu, di saat kita mempelajari masalah ini, masalah ilmu ketuhanan, alangkah baiknya kita ambil pendapat yang kira-kira dapat kita pahami dan mudah pula memahaminya, dengan suatu patokan bahwa kita jangan sampai memegang pendapat seperti pendapat Mu'tazilah. Ini menurut Tuan Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain tadi. Kata beliau, jangan sampai memegang pendapat Mu'tazilah. Di antaranya 3 pendapat yang berbeda. Yang pertama adalah pendapat Mu'tazilah, yang kedua adalah Asy'ariyah, yang ketiga adalah Ahlul Kasab. Yang pertama Mu'tazilah adalah sifat adalah zat. Dengan perkataan lain, Allah tidak mempunyai sifat. Kalau Allah bernama Qadirun atau kuasa, maka kuasa berpadu dengan zat. Kemudian yang kedua dari Mu'tazilah, sifat hamba adalah mutlak milik hamba. Jadi
Tidak ada sifat Tuhan, yang ada hanyalah sifat hamba semata-mata. Kemudian yang kedua dari Asy'ariyah. Yang pertama, sifat melekat pada zat menurut makna. Hal ini dapat dilihat dari segi bahasa. Sedangkan pada hakikatnya adalah laisa kamitslihi syai'un, artinya tidak ada seumpamanya juga. Kemudian yang kedua dari Asy'ariyah, sifat hamba adalah amanah Allah pada hamba dan bukan milik hamba secara mutlak. Jadi ada sedikit milik hamba tadi, cuma tidak mutlak. Sifat hamba adalah amanah dari Allah pada diri hamba dan bukan milik hamba secara mutlak atau sepenuhnya. Kemudian yang ketiga dari pendapat ahlil kasyaf, orang yang kasyaf dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat adalah mausuf, yang disifati, artinya zat yang disifati. Tiada lain sifat itu adalah zat. Nah, jadi ahlul kasyaf tadi orang yang benar-benar telah tembus dinding hijabnya dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sekarang ini kita bertatap muka di layar monitor. Tidak ada dinding lagi, tidak ada hijab lagi antara kita di sini, saling berpandangan, saling melihat. Berbeda halnya dengan kawan-kawan atau saudara kita yang menutup layar monitornya, nutup kameranya. Itu terdinding namanya. Nah, disinilah letak perbedaannya tadi antara ahlul kasyaf dengan Asy'ariyah tadi. Di sini tidak ada batasan lagi, tidak ada dinding lagi antara kita tadi, kecuali layar monitor ini tadi nampak di sana. Nah, nampak jelas. Nah, misalnya Pak Iswandi kita nampak, oh begitu rupanya. Nampak kita lihat dengan jelas. Nampak kita saksikan dengan mata kepala sendiri. Itulah orangnya, itulah bentuknya, itulah sifatnya, itulah kelakuannya. Kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Kalau ditutup mana kita melihat? Lalu terdindinglah kita, terdindinglah diri kita. Nah, misalnya dengan Pak Hatta atau Pak Haji Rustam kan terdinding, kada melihat. Bagaimana namanya? Nih namanya, dilihat namanya, cuma namanya saja yang ada. Kita tidak melihat bentuk zatnya, tidak melihat rupanya, tidak melihat afal perbuatannya. Yang kita tahu cuma namanya. Misalnya Pak Haji Rustam, cuma tahu namanya saja. Nah, jadi berbeda antara orang yang ahlul kasyaf dengan yang tidak kasyaf. Seperti Anda melihat ke monitor ini, tidak ada halangan, rintangan apapun, rupanya nampak di sana. Jelas benar. Nah, atau orang banyak nampak sangat jelas, terlihat wajahnya, rupanya, sifatnya, gerak-gerik kelakuannya nampak. Inilah orang benar-benar menyaksikan. Nah, kalau masih terdinding tertutup, cuma ada namanya di sana. Nah, Pak Haji Alan kah atau Pak Wardi kah, tertutup, mana bisa kita melihat. Lalu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beribadahlah engkau seakan-akan engkau melihat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Enak tuh kita memandang, enak tuh kita beribadah, khusyuk tuh kita beribadah. Tetapi bagi kita misalnya seperti ini tertutup, bagaimana kita mau berkomunikasi? Bagaimana mau kita sayang, mencintai, kalau rupanya saja tak pernah melihat? Nah, saja perempuan tadi, tak ada wajahnya, tak ada rupanya yang dilihat. Bagaimana keyakinan, keimanan seseorang bisa kuat
kalau dirinya belum melihat, belum nampak lagi. Begitu juga motivasi yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya engkau dalam beribadah melihat akan Allah Subhanahu Wa Taala, melihat akan Allah. Jadi ahlul kasab ini berpendapat demikian karena dirinya sudah tidak ada dinding, tidak ada lagi hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang terjadi kepada diri kita sekarang. Nah, melihat nampak. Nadi kah? Siapa? Muslim? Nampak. Barulah timbul keakraban. Dari nampak ini timbul keakraban. Kalau tak nampak, bagaimana kita bisa berkomunikasi? Lalu di dalam hayal dan hayal tadi, lalu beriman dalam hayalan, dalam sangka-sangkaanmu saja. Lantaran engkau terkurung diri tadi, tak mau mengenal dirimu sendiri, tak mau mengenal Tuhanmu. Lalu katanya cukuplah, hanya Tuhan saja yang tahu. Itu pesimis. Hendaklah engkau optimis seperti yang dianjurkan Nabi tadi. Hendaknya engkau di dalam beribadah tadi melihat dengan Allah, ihsan. Jadi ahlul kasab ini adalah orang-orang yang benar-benar telah kasab, telah terbuka dinding hijabnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini dipahami dengan jalan kasab pada makam musyahadah atau mukafahah. Artinya berhadap-hadapan, berpandangan. Kalau masih belum nampak, berpandangan itu, nampak berpandang-pandangan, berhadap-hadapan. Dengan Pak Iswandi kan, malam hari misalnya, nampak berpandangan gitu, itu namanya mukafahah, berpandang-pandangan. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ahlul kasab tadi berpandangan. Ini kadang mengira-ngira lagi. Kadang mengira-ngira, artinya tembus dinding. Kalau tak halang dinding, macam-macam lah pikiran kita. Kita bisa bertuhan pikiran, bertuhan akal dan lain sebagainya tadi. Karena belum tembus kasab tadi. Namanya kasab, ma'rifat itu anugerah pemberian Allah, bukan hasil kita membaca buku, membaca kitab, tidak. Begitu juga ilmu laduni tadi. Ilmu yang langsung dari Allah itu kita ambil daripada Allah yang maha hidup. Misalnya Tuan Guru datang. Tuan Guru tadi, kemanakah Tuan Guru ini bertanya? Yang namanya orang alim adalah orang yang mengenal Allah. Dia bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memetik ilmu kepada yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Memetik ilmu kepada yang maha hidup, bukan di buku. Jadi sebenarnya orang alim tadi meminta ilmu tadi langsung daripada Allah. Bertanyalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan kuberi tadi. Jadi segala sesuatu, kata Allah, bertanyalah kepadaku, mintalah kepadaku. Karena aku tak akan pernah meninggalkanmu, baik suka maupun duka, di dunia dan di akhirat. Begitu juga kata Allah, aku tak pernah membencimu dan tak akan pernah meninggalkanmu. Aku, kata Allah, tidak jauh dengan dirimu. Surah Al-Baqarah ayat 186. Silahkan dikoreksi kalau salah. Bahkan aku, kata Allah, lebih hampir daripada urat lehermu, lebih dekat daripada mata hitam dan mata putihmu. Yang berkata-kata di hatimu, jangan ada selain daripada aku. Mafi kalbi gairullah, maaf, di hatimu hanya ada aku, kata Allah.
Begitulah falsafah kata-kata ungkapan orang yang sedang jatuh cinta. Di hatinya hanyalah kekasihnya saja. Boleh jadi dia sibuk hidup di dunia dengan berdagang dan lain sebagainya, tapi di hatinya hanyalah ada Allah. Di hati itu makanya jangan sampai ada geritik lain, kehendak lain di diri kita tuh selain daripada Allah. Bila ada kehendak lain daripada kehendak Allah, berarti kehendak setan aja di diri kita tuh. Aku tuh adalah rajamu wahai manusia, malikin nas. Kada percaya juga jar orang Banjar nina yang merentah behera ni raja tuh hai. Unda tuh hai diperintahkan raja, disuruh raja behera. Iya rajanya malikin nas. Ujar Arab malikin nas, ujar orang Banjar raja tuh hai. Raja nangai nang menyuruh unda behera. Nyawa ni paham kah kada kajar. Menyawa kadang mengerti juga, nah maka kada tahu lawan unda. Kalau kada tahu lawan unda ya aku jar orang Banjar. Nah aku tak pernah meninggalkanmu. Nah aku tadi memiliki nama, memiliki sifat, memiliki asma, memiliki af'al perbuatan. Nah, bila kasab tuh hanya melihat aku, nang kau lihat tuh wujudku bukan aku, ngerti lah tuh. Nah, nang kau lihat tuh wujudku, kenyataanku, tapi bukan aku, tapi tiada lain daripada aku juga, jar Allah nento. Nah, aku tadi jar Allah bernama, nah, si aku tadi bernama Allah, jar Tuhan tadi. Nah, kemudian yang kedua daripada ahlul kasab, sifat hamba adalah mazhar. Nah, sifat hamba adalah mazhar sifat Allah. Dalam arti hakiki hamba tidak memiliki apa-apa. Nah, karena orang kasab ini kasab kepada dirinya tadi, mengenal dirinya niscaya mengenal Tuhannya. Bila kenal dirinya maka binasalah wujud dirinya tadi. Jadi sifat hamba adalah mazhar sifat Allah. Mazhar itu istilah kata sandaran, sangka-sangkaan belaka atau kosong. Begini contohnya tadi. Misalnya diri kita, ini kan jelas diri kita. Nah, lalu mazhar kita mana? Mazhar kita, bayangan diri kita mana? Sangka-sangkaan kita mana? Coba Anda tengok di layar monitor. Itulah mazhar diri Anda. Itulah sangka-sangkaan kita. Seolah-olah itu diri kita sama, nunjuk-nunjuk kayak gini, nunjuk-nunjuk yang di layar monitor. Itu nunjuk-nunjuk, rupanya sama, sifatnya sama, kelakuannya sama. Apakah diri kita? Bukan. Itu hanyalah mazhar saja. Itu hanya sangka-sangkaan kita belaka. Kita kira itu diri kita, padahal bukan. Itulah kosong yang tidak ada apa-apanya tadi, sangka-sangkaan kita belaka. Nah, itu hanya mazhar saja, sandaran saja, kenyataan diri kita saja. Itu kenyataan diri kita saja, bukan diri kita. Yang diri kita mana? Nih diri kita. Nah, itu adalah mazhar atau majas tadi, sangkaan kita, sandaran diri kita. Itu bukan diri kita. Kembali kita mengenal Tuhan tadi. Masalah Tuhan ini bukan sembarang nih ilmu ketuhanan. Kalau ilmu biasa kan mudah saja tadi. Nah, namanya kan ilmu ketuhanan tadi. Kemudian ini menurut ahli kasab, dia tembus kasab dirinya kepada Allah. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya mengenal Tuhannya. Bila kenal Tuhannya, maka binasalah wujud dirinya. Tidak ada lagi memiliki tubuh, hati, nyawa, nama, bahkan akuan dirinya. Jadi yang namanya mati tadi, pertama mati namanya,
kedua tubuhnya, ketiga hatinya, keempat nyawanya, kelima rohnya, nah, dan akuan dirinya tadi. Nah, mati seluruhnya. Setelah mati tadi, lalu berjumpa Allah. Nah, memang mudah didengar tadi. Mati namanya, tidak lagi memiliki nama. Nah, sesungguhnya namamu berasal daripada Allah. Tubuhmu tadi, nah, dari ujung rambut sampai ujung kuku, tubuhmu tuh berasal dari Allah, milik Allah. Begitu juga hatimu, perasaanmu itu tadi. Jangan lagi ada selain Allah. Jadi pengerasaanmu tadi, geretek hati, kata-kata hati tadi, itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang harus dihancurkan tadi, tubuh, hati, nama, tubuh, dan hati tadi. Makanya Arif Billah tadi menyatakan mafi kalbi gairullah. Maaf, di hatiku yang ada hanyalah Allah saja. Kemudian nyawa kita tadi. Nyawa kita adalah kuasa. Nah, nang kuasa ini tadi. Bahkan hendak hidup, melihat, mendengar, berkata-kata, itulah nyawa. Nah, jadi nyawa itu 7 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nampak kepada diri kita tadi. Nah, roh kita, nah sama roh. Roh tadi bentuknya sama persis dengan jasmani. Jadi rohani itu tidak berbeda bentuknya dengan jasmani. Itulah yang bernama rohani. Ketika rohani masuk ke batang tubuh, lalu bernama nyawa. Nah, setelah bernama nyawa, menjadi keluar masuk batang tubuh menjadi napas namanya. Nah, itu si nyawa, itu si roh, itu si napas. Nah, roh tadi berasal daripada Allah juga. Nah, kembali kepada majar tadi. Sifat hamba adalah majar, sifat Allah. Dalam arti hakiki, hamba tidak memiliki apa-apa. Jadi diri kita ini adalah majarnya Allah. Nah, kita sangka diri kita ada, padahal ini majar sama yang kita lihat di monitor tadi, itu majar diri kita. Itu padahal bukan diri kita, layar datar saja ini. Nah, kembali kepada majar Allah, ini majar Allah. Kalau diri kita tadi itu majar diri kita, tuh nang di layar tuh nang yang bisa gerak-gerak tuh. Yang bisa ngomong kita lihat. Nah, yang bisa manggut-manggut atau menggaruk-garuk, nah, atau lagi ngerokok. Nah, itu majar diri kita. Sedangkan ini adalah majar Allah. Nah, ini majar Allah. Diri hamba ini adalah majar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya hamba tadi adalah kenyataan Allah. Maka dinyatakan oleh kasab tadi, dia tembus kasab bahwa dirinya tidak ada. Nah, yang ada pada hakikatnya adalah Allah. Nah, seperti kita tadi menyangka itu kita, padahal bukan. Nah, seperti ini tadi. Nah, inilah kenyataan Allah. Hanya majar saja, hanya sandaran saja. Itu kenyataanku, kata Allah. Itu perbuatanku, itu sifatku. Maka hendaklah engkau mengenal sifatku supaya mengenalku. Hendaklah engkau mengenal namaku supaya mengenal aku. Hendaklah engkau mengenal zatku supaya mengenalku. Hendaklah engkau mengenal af'al perbuatanku supaya mengenal aku. Jangan menyembah zatku, jangan menyembah sifatku, jangan menyembah asmaku, atau menyembah af'al perbuatanku. Ya apa jalan? Nah, mudah-mudahan tadi, nah, kalau hendak tembus tadi mati dulu. Orang mati tadi yang berjumpa Allah. Tahukah orang mati? Orang mati tadi kada tahu lagi namanya dipanggil orang. Kalau masih Pak Asnawi, nah itu namanya bukan mati.
Nah, kalau masih ada kehendak nak makan, nak minum lagi, itu bukan mati. Masih melihat, mendengar lagi. Nah, artinya masih hendak punya istri lagi aja Putih. Nah, ini bukan mati Putih, itu orang hidup. Nah, jadi manusia tidak pernah bisa membunuh hawa nafsunya. Yang namanya hawa nafsu itu dinamakan iradat, itu kehendak Allah, itu fitrah diri manusia, pemberian Allah. Nama tadi pemberian Allah, tubuh tadi pemberian Allah. Bahkan hatimu itu yang sering merasa sedih, yang merasa senang, itu pun pemberian Allah. Akal pikir pemberian Allah. Nyawa itu seperti Anda melihat, Anda mendengar, Anda berkata-kata, bahkan Anda bicara sekarang, gerak dan diam ini merupakan nyawa, pemberian daripada Allah. Bahkan rohmu itu, nah, kalau Anda melihat roh, coba engkau tidur. Nah, orang tidur itu bersaudara dengan mati. Nah, si roh tadi, nah, bila engkau tidur tuh nampak roh. Bila nyawa apa tuh nang melihat tuh nyawa, nang mendengar nyawa, itu bukan roh. Kalau anak melihat roh, coba Anda tidur. Nah, tidur. Itu namanya perjalanan rohani yang berjalan. Kalau yang sempurna ini jasmani dan rohani. Nah, jasmani dan rohani ini tidak dipisahkan. Nih yang mengangkat tangan tadi. Nah, tidak bercerai antara jasmani dan rohani tadi. Allahu ruhun, Muhammad jasadun, nih tidak bercerai, tidak berpisah. Nah, tidak berpisah tadi. Tara roh dan jasad tidak berpisah. Nah, bila ada wujud Tuhannya, tentu ada wujud hambanya. Nah, nampak, nyatakan pada dirimu. Mana wujud Tuhanmu, manakah wujud hamba? Bila engkau mengaku hamba, mana wujud Tuhanmu? Nah, jadi bila engkau mengaku hamba, mana Tuhanmu? Nah, jadi seseorang yang mengaku hamba tentu dia mengenal akan Tuhannya. Nah, kalau mengaku Tuhan suruh orang bikinkan ayam atau bikin nyamuk. Dari ketiga pendapat ini kita pilih tentu kedua dan ketiga, karena ajarannya itu sudah umum, diterima dan terjamin kebenarannya. Memang untuk mencapai tingkatan atau pendapat yang ketiga jelas harus berdasarkan ajaran yang tercantum dalam kitab Adarun Nafis ini atau kitab-kitab lain yang serupa dan sepaham yang mengajarkan tentang ma'rifatullah. Nah, kemudian lagi dilanjutkan lagi halaman 93, yang mustahil itu hanya menyatakan dan beretikat bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat kekurangan, menyatakan Allah lebih dari satu atau menyatakannya tidak ada. Jelasnya bila menyatakan sifat-sifat yang berlawanan dengan kesempurnaan Allah, maka itulah yang bisa dikatakan mustahil. Memang wujud Allah banyak, kenyataan Allah tadi banyak. Jadi zat Allah itu tidak ada benda khusus. Nah, jadi zat Allah itu tidak ada benda khusus, misalnya bulat saja, panjang saja, laki-laki saja, perempuan saja, atau kecil besar, tidak. Jadi zat Allah ini tidak ada benda khusus. Setelah adanya Nur Muhammad tercipta daripada zat Allah. Nah, setelah Nur Muhammad tadi tercipta daripada zat Allah, lalu ada bentuk kenyataan. Kenyataan Allah ini tercipta daripada Nur Muhammad tadi. Nah, jadi Nur Muhammad tercipta daripada zat Allah. Mana zat Allah tadi ya? Nah, asalnya tadi
sirroh tadi di luar batang tubuh tadi. Masuk batang tubuh jadi nyawa. Keluar masuk menjadi nafas. Nah, masih ingatkah pengajian kita yang telah lalu tadi? Nah, Zat Allah itu tidak ada benda khusus, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada kiri, tidak ada atas, tidak ada bawah. Ini bertulis, misalnya ditulislah alif lam lam ha. Ada huruf tasdidnya tadi. Lalu dibaca apa? Alif lam lam ha. Nah, lalu berbunyi Allah. Melihat lafaz nama Allah. Alif lam lam ha, Allah. Nah, ini kita ada bandanya. Ada bandanya. Nah, jadi zat Allah meliputi seluruh alam semesta beserta isinya tadi. Nah, diliputi oleh zat Allah. Nah, zat Allah belum ada benda khususnya tadi. Setelah adanya Nur Muhammad dicipta oleh Tuhan tadi, lalulah berbentuk. Alam semesta beserta isinya tercipta karena engkau ya Muhammad. Alam semesta beserta isinya tercipta daripada Nur Muhammad. Tercipta alam semesta daripada Nur Muhammad tadi. Nah, lalu adalah wujud kenyataannya tadi. Nah, daripada zat jiwa asalnya. Nah, itu nanti tauhidul zat lah. Nah, kalau diceritakan zatnya duluan nanti. Nah, zat Allah tidak ada laki, tidak ada perempuan, tidak ada kiri, tidak ada atas, tidak ada bawah. Zat Allah. Nah, zat Allah tadi di dalam dirimu zat Allah, di luar dirimu zat Allah. Dan dirimu itu sendiri adalah sifat Allah yang tidak lain daripada zat Allah. Jadi sifat Allah itu nampak kepada diri kita, itu yang bernama wujud. Wujud artinya adanya Allah. Allah Ta'ala wajib adanya, Allah pasti adanya. Itulah wujud artinya adanya Allah. Mustahil Adam itu artinya tiada. Adam tadi tiada sebenarnya. Nah, kalau yang Adam tiada berarti siapa yang ada? Itulah Allah. Inilah kadang arti juga balik ke pengajian tadi. Sesungguhnya Adam itu maknanya, artinya Adam itu tiada, ketiadaan. Lalu yang sebenarnya yang ada itu adalah Allah. Lalu itu bernama wujud. Wujud itu artinya adanya Allah. Karena Allah itu maha ada. Allah itu maha nampak. Yang kadada tuh, yang tiada tuh ya Adam. Adam tuh tiada. Yang ada tuh adalah Allah. Masih ingat sholat tadi? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang mukmin. Sama ke takbir tadi. Allah. Allah. Berjumpalah mukmin tadi dengan Allah. Allah. Nampak Allah. Karena Allah tuh kayak ini. Nah, Allahnya pasti mah angkatan Allah. Nah, naik dia tadi mi'raj. Nah, pas nafas naik Allah. Nah, berjumpa dengan Allah. Ketangan Allah. Nah, nampak zat sifat asma af'al tadi. Ketika sholat tadi itu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadap Allah. Bagaimana hendak bisa berjumpa Allah? Matikan dirimu sebelum engkau mati, kata Nabi. Yang kuasa tadi bukan lagi dirimu.
Karena mazhar ini tadi tidak bisa kuasa. Tidak ada mazhar ini tadi. Yang ada itulah wujud. Yang ada tuh hanyalah Allah. Nah, belajar sifat 20. Ini bolak-balik kitab sifat 20. Nah, ngerti tidak? Apa tidak? Nah, bujung tuha kata orang aja. Karena kita tidak bertanya tadi. Apa sih arti wujud? Arti wujud itu adanya Allah. Bila wujud itu la maujudun bihaqqin ilallah. Tiada yang mewujud melainkan hanyalah wujud Allah. Hal ini hanya berlaku bagi orang yang kasab melihat akan wujud Allah. Bila belum kasab terlihat muha nyawa, nah, diri nyawa, nah, belum melihat sang pemilik nyawa. Sang pemilik nyawa tadi ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlihat diri nyawa, terlihat telinga nyawa, terlihat muha nyawa. Mun nyawa sudah kadada mati itu nyawa. Nah, bisa kisah bila nyawa kadada lagi mati itu nyawa. Bila masih ada nyawa, nah ngertilah orang Sulawesi nyawa. Nah, orang Banjar ngerti Jepang. Nah, bila sudah tak ada lagi nyawa, maka yang ada tuh hanyalah Allah. Kullun nafsin jaikatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, maka dalam beribadah tadi hendak melihat Allah. Hendak melihat Allah, matikan dirimu tadi. Allah. Nah, matikan diri nyawa. Nah, sesungguhnya Adam tadi tiada. Sesungguhnya yang ada itu adalah wujud. Adalah Allah. Jadi wujud dan wujud itu ejaannya saja. Nah, jadi tata bahasa antara wujud dan wujud itu tata bahasa di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada yang bahasa baku, ada yang tidak baku. Artinya ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Antara kata wujud dengan wujud itu sama saja. Nah, silakan aja nanti dibuka di Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi. Karena Nabi menyuruh mengenal dirimu, niscaya mengenal Tuhanmu. Nah, cari wujudnya ke sini, wujud Allah. Nah, nih. Nah, digarisi dirimu. Nah, makanya mengaji tadi jangan bertunduk, karena apalagi orangnya jauh, kada melihat di layar. Nah, ngajinya ke sini. Nah, nampak. Kajinya kepada dirimu. Kaji wujudnya Allah, nyatanya Allah tuh kepada dirimu. Kalau orangnya di dapur, nah, kameranya di luar, mungkin gak ada melihat. Nah, kaji kepada dirimu. Wujud Allah, nah, ke sini. Nah, bila jauh pada ini, jauh lagi sesatnya. Ini nang parak, ini kan kadang-kadang dipadakan orang sesat. Yang parak dengan dirimu dinyatakan sesat. Ini dekatnya, nih. Kemana sesat aku? Nah, yang dekat di dirimu ini kan kadang-kadang belajar ilmu sifat 20 bisa dipadakan orang salah, padakan orang sesat. Sesat kemana nih dia dekatnya? Nah, katakanlah wahai Muhammad, bila ada yang mencari aku tuh sangat dekat. Sudah ada yang dekat mencari yang jauh, sudah ada yang nyata mencari yang gaib. Nah, ini manusia tadi. Nah, sudah ada yang gratis mencari yang berbayar. Nah, yang gratis aja kan malas, apalagi yang berbayar. Nah, sudah ada yang dekat mencari yang jauh, sudah ada yang nyata mewujud ini mencari lagi yang gaib. Kalau hendak cari yang gaib, kenal dulu yang nyata. Nah, bina kenal wujudnya ini, niscaya engkau suatu saat akan mengenal sang pemilik wujud. Nah, bila kenal wujudnya, tentu engkau akan mengenal pemilik wujud. Nah, misalnya Pak Arbani kena rumah, ulun diampah, maka empat tinggal di sana, empat makan, empat minum, empat tidur di sana.
suatu saat nanti Anda akan berjumpa dengan pemilik rumah. Begitu juga wujud ini. Kalau hendak melihat, hendak mengenal pemilik wujud, maka tinggal di sana, jangan jauh-jauh. Nah, dengan sang pemilik wujud suatu saat nanti engkau akan jumpai. Jangan jauh-jauh dengan wujudnya tadi. Wujudullah, wujudnya Allah yang maha nyata, maha nampak wujud Allah. Aku ciptakan Adam tadi daripada rupaku. Sesungguhnya Adam tuh tiada. Buka aja kena di kamus tuh apa arti Adam. Adam tuh tiada. Yang ada tuh hanyalah wujud. Nah, yang ada tuh hanyalah Allah saja yang maha ada. Nah, semoga pengajian malam hari ini bermanfaat. Nah, atas segala kesalahan dan kehilafannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, jadi mudah-mudahan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Insyaallah kita lanjut malam yang akan datang. Nah, yang jelas bila ada wujudnya tentu ada pemilik wujudnya. Antara pemilik wujud dengan wujudnya itu tidak berjarak. Nah, kada jauh juga. Namunnya di satu di atas langit, satu di bumi. Mati kita artinya bila kadada nyawa mati unda. Nah, bila kadada engkau, nah, mati aku. Nah, kiranya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi